Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Sekalian yang saya hormati, di surat yang ke-35 surat Fatir, ayat yang ke-32, Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita tentang tentang tingkatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab itu, yaitu Al-Quranul Karim, terhadap orang-orang yang telah kami pilih. Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan yang dimaksud dengan alladzina istafayna min ibadina, yaitu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Allah Ta'ala memaparkan 3 tingkatan umat Rasulullah SAW. Yang paling rendah, faminhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa makna mereka menzalimi diri mereka sendiri? Para ulama-ulama tafsir mengatakan mereka melumuri diri mereka dengan perbuatan dosa, dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya kita tidak ingin menjadi kelompok ini. Lalu kelompok yang kedua ini kelompok middle, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Jadi ini adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib, akan tetapi mereka juga malas atau sedikit sekali melakukan perkara-perkara yang sunnah, bahkan meninggalkannya. Atau mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, akan tetapi mereka masih melaksanakan perkara-perkara yang dimakruhkan. Solusi agar kita bisa meninggalkan perkara-perkara makruh, tentunya kita harus melihat makruh itu tidak hanya dalam dimensi fikih, akan tetapi kita juga melihat dalam pendekatan lain, yaitu pendekatan etimologi, pendekatan linguistik. Dalam pendekatan fikih memang makruh itu adalah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu, perkara yang ketika ditinggalkan justru dia mendapatkan reward pahala dari Allah, tapi ketika ia dilakukan ia tidak mendapatkan punishment dari Allah. Nah, ini punya potensi seseorang akan melakukan perkara yang makruh karena tidak ada punishment. Maka agar kita bisa meninggalkan perkara makruh ini, apa yang kita lakukan adalah dengan cara kita mengetahui apa itu makna makruh dalam pendekatan etimologi dan pendekatan linguistik. Ternyata makruh itu artinya adalah yang dibenci. Siapa yang membenci? Yaitu Allah Rabbul Alamin dan Rasulullah SAW. Dan kita tidak ingin dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Nah, jikalau umat Rasulullah SAW ia melakukan hal ini, yang wajib ia lakukan, yang sunnah ia tinggalkan, yang makruh ia masih lakukan, yang haram ia tinggalkan, maka pastikan ini adalah umat Rasulullah SAW kelas middle. Dan kita tentunya menginginkan kita tidak hanya menjadi umat Rasul kelas middle, tapi kita juga menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kelas yang paling tinggi, yaitu wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang bergegas pada kebaikan. Yang Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan umat yang bergegas dalam melakukan kebaikan adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang wajib, tapi juga yang sunnah. Ia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, tapi sekaligus ia juga meninggalkan perkara-perkara makruh,
bahkan beliau menambahi, tidak hanya itu saja, ia juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Karena apa? Bahwa banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itu pintu masuknya adalah melalui perkara mubah. Maka ada perkataan yang menarik dari sahabat Umar, beliau mengatakan, kunna lanada'u tis'ata asyaril halali makhafata an naqa'a fil haram. Kami dulu meninggalkan 9/10 dari hal yang diharamkan oleh Allah karena kami takut yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan yang dihalalkan adalah yang dimubahkan, diperbolehkan oleh Allah, karena takut jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggapai maqam yang tertinggi, yaitu maqam sabiqun bil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.